Dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhanku mengiring anaknya kekal. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Ya Tuhan, singkapkan embun yang gelap, dapatkan segera
Bapak, Ibu, Saudara, jumpa lagi dalam podcast Ministry GKI Pakuan. Dalam rangka bulan musik, serial podcast Ministry kita akan berkisar seputar musik gereja. Lah jalan selamat bakal, jangan sesat dengar sabdanya. Hai marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam gerak di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar, pilihlah Yesus jangan gentar. Hai mari datanglah. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang bergabung di dalam ruang Zoom dan juga YouTube channel GKI Pakuan. Jumpa lagi dalam podcast Ministry GKI Pakuan. Dalam rangka bulan musik, serial podcast Ministry kita akan berkisar seputar musik gereja dengan mengangkat tema Man Behind the Hymn. Saya Foni sebagai podcaster ditemani dengan dua feed kita, yaitu Ibu Sri Prasetyawati Jatiningsih dan juga Bapak Stephen Ananta. Mari kita berkenalan lebih jauh sebelum kita berbincang lebih lanjut. Ibu Sri Prasetyawati Jatiningsih, atau mungkin lebih akrab kita sapa dengan Kak Nining, beliau adalah praktisi liturgi dan musik gereja. Kesibukannya saat ini adalah beliau aktif mengajar kelas piano dan juga vokal secara private, dan juga guru musik di sekolah. Selamat malam Kak Nining. Selamat malam Kak Foni. Nah, kemudian feed kita yang kedua adalah Bapak Stephen Ananta, yang akan kita sapa dengan Kak Stephen. Beliau adalah tenaga pelayan gerejawi bidang musik Sinode GKI dengan basis pelayanan di GKI Pondok Indah. Beliau juga kerap kali menjadi juri di berbagai festival musik dan vokal, serta pembicara dalam berbagai seminar dan workshop yang diselenggarakan oleh Komisi Musik Klasis Jakarta II. Beliau juga saat ini menjadi arranger di GKI Orkestra. Selamat malam Kak Stephen. Malam Kak Foni. Oke, hari ini lagu yang akan kita bahas, It Is Well With My Soul, yang ditulis oleh Horatio Spafford. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana pergumulan dari seorang Horatio ketika menulis lagu ini, mari kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu video dari lagu ini. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my life thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. My sin, know the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise
is the day when my face shall be sight, and the clouds be rolled back as the scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Ya, lagu yang indah menurut saya dan tidak mudah. Mari kita tanya kepada Kak Nining atau Kak Steven, sebenarnya ketika lagu ini ditulis, apa sih pergumulan dari Horatio Spafford ini? Silakan Kak. Ya, kita mengenal lagu ini dengan sangat baik. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kita sering menyanyikan "Tenanglah, tenanglah hatiku". Lagu ini berbicara tentang ketenangan hati. Tetapi, apakah yang dialami Horatio? Apakah setenang itu pergumulannya? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Horatio sendiri melalui banyak pergumulan ketika lagu ini ditulis. Ini pergumulan yang terjadi di luar kekuatan dirinya. Pergumulan yang bertubi-tubi dalam kehidupan Horatio itu sendiri. Siapakah Horatio Spafford? Dia sebenarnya seorang pengacara dari Chicago. Lalu pada satu masa dia kehilangan anak laki-laki satu-satunya karena penyakit demam berdarah. Ini kehilangan yang pertama. Lalu setahun kemudian terjadi sebuah tragedi di Chicago, tragedi besar yang membakar hampir seluruh aset properti yang dimiliki oleh Spafford. Ini yang terjadi di dalam hidupnya. Kehilangan seorang anaknya, lalu dia kehilangan hampir seluruh propertinya karena kebakaran itu. Ketika hidupnya tidak baik-baik saja, dia bersama dengan istri dan anaknya yang lain, anak perempuannya, pergi ke Eropa karena ada masalah bisnis yang harus dia selesaikan. Tetapi masalahnya juga di dalam perjalanan itu, kapal yang membawa istri dan juga anak-anak Spafford itu mengalami kecelakaan hingga kapal itu hanyut sampai ke dasar laut. Pergumulan yang satu, datang lagi pergumulan yang lain sampai terakhir ketika tidak ada satupun keluarganya yang bisa dia temui lagi, dia hanya sendirian. Tidak ada orang anaknya yang selamat dari tenggelamnya kapal itu. Ini adalah pergumulan yang luar biasa karena datangnya bertubi-tubi, terus menerus. Lagu ini ditulis ketika dia dalam masa itu. Tapi kita mau melihat ketika lagu itu ditulis, kalau misalnya nih ya, kita berada pada posisi Spafford, apakah kita bisa berkata pada diri kita sendiri, tenanglah, tenanglah hai jiwaku. Ini adalah sebuah pergumulan yang gak mudah begitu. Tetapi melalui lagu yang dia tulis itu, Spafford mau berkata bahwa Allah bersama Spafford adalah Allah yang memimpin, Allah yang menjadi dasar, Allah yang menjadi pertolongannya dia. Sehingga ketika semuanya terjadi, dia tetap bisa menenangkan dirinya, dia tetap bisa memiliki waktu untuk mencerna semua yang terjadi. Dia bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupannya. Nah, kira-kira itu tokoh kita yang kita bicarakan pada malam hari ini dengan hymn yang kita kenal dengan judul It Is Well With My Soul. Kok sambil tadi Kak Nining cerita, saya juga coba membayangkan, mencoba memposisikan diri sebagai Spafford. Kira-kira pertama hilang anak, kedua kehilangan properti, itu aja udah berat gitu kan untuk bangkit. Lalu harus hilang lagi semua anak.
kok kayaknya sebagai manusia biasa ya, bukankah wajar kalau kita jadi putus asa, jadi sedih yang panjang, tapi kok bisa ya Spafford ini malah mencipta lagu dan rupa dan tetap bisa bilang ke dirinya, tenanglah jiwaku gitu. Itu kayaknya luar biasa banget ya. Ya, betul Kak Foni. Ketika saya melihat tokoh Spafford ini sendiri ya, ketika mengarang lagu itu emang buat saya jadi luar biasa. Kejadian yang bertubi-tubi menimpa Spafford dalam hidupnya tidak menyurutkan spiritnya Spafford untuk terus memuji Tuhan, untuk terus percaya kepada Allah bahwa segala sesuatu yang ia alami itu diperkenankan oleh Allah begitu. Nah, ini memang bukan hal yang mudah, tapi malam hari ini kita bisa belajar dari Spafford bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jika kita terus berpegang dan berpengharapan dan meletakkan semuanya dalam tangan Allah, kita percaya bahwa Allah lah yang akan menguatkan kita. Allah lah yang akan terus berjalan bersama kita sehingga apa yang kita alami boleh menjadi sebuah kekuatan untuk kita bisa bangkit lagi. Waktu kita dengar seperti ini, kita kagum. Tapi saat kita sendiri yang mengalami, sepertinya jauh lebih sulit untuk mempraktekkan apa yang kita tahu. Waktu kita bilang, saya berserah sama Tuhan, saat hidup kita baik-baik saja, itu mungkin lebih mudah. Tapi ketika hidup sedang tidak baik-baik saja, lalu kita bilang kita beriman kepada Tuhan, itu menjadi tidak mudah. Kalau Kak Stephen mungkin bisa berpendapat juga? Ya, pertama saya juga sebenarnya secara pribadi saya mengalami itu. Saya mengalami apa yang Spafford alami. Jadi 4 tahun yang lalu saya kehilangan istri saya dalam kondisi yang sangat mendadak dan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Di situ saya, ya sebagai manusia pasti namanya manusia itu kan bingung mau apa gitu ya, marah, jengkel, putus asa dan lain sebagainya. Tapi ada di satu momen saya merasa waktu saya menunggu jenazah istri saya bilang apapun yang terjadi di dalam hidup saya, Tuhan itu tetap baik buat saya. Yang seperti yang Kak Poni barusan ngomong, berarti nggak mudah mengalami kalau kita yang ngalamin sendiri. Betul, sesiap apapun yang kita omongkan ya, perbincangkan setiap hari, oke, kalau nanti kamu pulang duluan gimana, kita ngobrol itu tiap hari, tapi ketika di satu masa Tuhan perhadapkan itu, kita tentu tidak akan pernah siap sebagai manusia. Tapi satu hal yang saya juga belajar bahwa memang Tuhan itu mempersiapkan anak-anaknya secara khusus. Jadi di Korintus itu Tuhan memberikan pencobaan itu tidak akan lebih dari apa yang kamu tanggungkan. Tuhan tahu bahwa kita ataupun saya itu sanggup melewati ini. Maka dia akan memberikan itu sebagai apa? Bukan sebagai satu pencobaan menurut saya, tapi itu sebagai satu pemurnian dari iman kita. Ya, seperti Spafford sendiri, mungkin saya justru akan lebih berat lagi ya, seperti Spafford. Tidak hanya istri, anaknya hilang, hartanya hilang. Ini seperti kisah Ayub juga kan. Ayub itu luar biasa ya. Nah itu hilang semua. Saya cuma diberi challenge bahwa ini istrimu aja yang hilang gitu ya, yang saya panggil pulang, bukan hilang. Tapi di situ Tuhan bilang kamu bisa melewati ini. Nah di situ saya diberi kekuatan. Maka di situ saya juga merespon dengan Tuhan itu tetap baik buat saya, buat anak-anak, buat keluarga saya. Di saat kita dalam kondisi itu benar-benar saya dalam satu kondisi yang jenazah itu di depan saya gitu kan. Saya masih bisa mengatakan itu. Dan saya pikir waktu itu kemudian saya flashback lagi ya. Kalau secara manusia sih saya bilang saya gila juga gitu ya ngomong kehilangan, tapi saya masih ngomong Tuhan itu tetap baik gitu ya. Karena itu tidak mungkin secara normal orang mengatakan itu di tengah kehilangan yang begitu cepat dan mendadak. Bukan kenapa sih ya, maksud saya merasakan pengalaman iman yang luar biasa di saat Tuhan memberikan challenge seperti itu. Kuncinya yang saya lihat sebenarnya di dalam perkumpulan Spafford sendiri adalah imannya dia, mindset-nya dia ketika melihat peristiwa itu. Mungkin karena Spafford ini pengusaha tadi ya, Kak Nining ya, betul ya. Pengusaha, mungkin kalau dipikir kalau pengusaha itu kan nggak punya banyak waktu ya Kak Poni ya, kadang harus bisnis gitu ya, kemana gitu ya. Nah kalau dipikir apa dia punya waktu sih baca Alkitab gitu.
punya waktu nggak sih merenung setiap hari, oh Tuhan tuh baik gitu kan? Mungkin nggak, mungkin karena mungkin dia pebisnis yang sukses ya, punya bisa kemana-mana, bahkan dikatakan tadi bisa berlayar itu. Sekeluarga di zaman itu mungkin itu termasuk orang kaya ya, sangat-sangat kaya, dia bisa pergi Iya. dengan kapal pesiar kalau kita sekarang ya. Itu kan orang yang jam terbangnya tinggi. Apakah dia punya spiritualitas yang seperti yang diharapkan? Ya saya nggak tahu juga di kondisi itu. Tapi ketika Tuhan memberikan tantangan seperti itu, dia bisa merespon dengan luar biasa. Saya pikir ini nggak cuma berbicara masalah imannya dia yang pokoknya beriman nggak, tapi ini adalah proses di mana dia mengalami kehidupan bersama Tuhan itu hari ke hari. Mungkin dalam bisnisnya dia tetap melihat bahwa ini bisnis bukan cuma bisnis aja nih gitu loh. Ini Tuhan kasih saya kepercayaan. Tuhan memberikan saya berkat. Nah, di situ dia terus merespon sehingga pada saat mengalami peristiwa itu, dia memposisikan diri sebagai, oh, saya ini hanya diberi titipan Tuhan, gitu kan. Saya ini bukan owner dari semuanya. Saya hanya sebagai manajer dari kehidupan ini. Maka ketika sang owner itu meminta kembali, maka ya si manajer ini hanya bisa mengucapkan terima kasih. Dan dia menghibur dirinya dengan tenanglah jiwaku. Tuhan menyertaiku dan lain sebagainya. Ya itu yang kira-kira bisa saya respon dari tokoh ini. Ini menurut saya ini tokoh yang luar biasa yang memberikan spirit bagi banyak orang yang ketika orang menyanyikan lagu-lagu ini. Biasanya lagu-lagu ini kan dinyanyikan pada saat kedukaan ya. Iya. Nah ini sekaligus saya juga mau ngomong nih. Sebenarnya kalau di gereja ya jangan bilang mengkotak-kotakkan ya lagu. Jadi wah lagunya tenanglah ini kan lagu kedukaan. Saya rasa bukan itu. Bukan lagu A begitu ya. Kak ini mungkin ngalami gitu ya. Mungkin di gereja ya sering ya Kak ya. Oh iya iya betul. lagu Ada penghiburan. beberapa lagu yang nggak bisa kita masuk dalam ibadah ya, karena itu lagu Iya. waktu kedukaan. Saya rasa itu kurang pas. Menurut saya pribadi ya. Iya betul. Itu masing-masing. Tapi menurut saya gereja juga perlu melihat bahwa semua lagu yang diciptakan oleh komposer-komposer ini bukan bertujuan untuk ini buat kedukaan loh nanti gitu. Enggak. Tapi memang kita melihat peristiwa di balik itu memang satu peristiwa duka yang Tuhan menjadikan itu menjadi lebih indah. Kedukaan itu menjadi satu jalan untuk Tuhan mewujudkan, menyatakan karyanya melalui si orang-orang ini. Jadi saya rasa gereja dalam bernyanyi pun jangan mengkotak-kotakkan lagu ya. Lagu ini kan sayang ya, lagu ini bagus ya. Terus, wah ini lagu kedukaan jadi nggak dinyanyiin. Kapan nyanyinya nih? Iya ya, gitu Kak Foni. Iya. Ya, Kak Foni dan juga saudara-saudara dimanapun berada, tentang Spavot tadi kita berbicara tentang pengalaman iman, pergumulan-pergumulan yang datangnya memang dari luar dirinya. Tetapi ada juga seorang komposer yang dia punya pengalaman yang juga sangat unik. Kali ini Kak Stephen bisa menceritakan untuk kita. Ya, makasih Kak Nining. Bapak Ibu, teman-teman, rekan semua, kita pernah mendengar satu komposer wanita, dia punya disabilitas netra, kalau kita dengar istilahnya seperti itu ya, berhubungan dengan penglihatan. Dan dia diberikan karunia bermusik yang luar biasa, yaitu kita kenal dengan namanya Fanny Crosby. Ya, nama lengkapnya itu Fanny Jean Crosby gitu. Karena Prancis saya bahasanya gimana kalau itu tulisannya Jane begitu ya. Bacanya Jan atau apa dan sebagainya. Ya Fanny Crosby kalau kita lihat beliau ini sudah menulis kurang lebih sekitar 9.000 lebih karyanya di lagu-lagu himnal. Fanny Crosby ini dilahirkan dengan kondisi yang sebenarnya normal. Ya, seperti orang yang lain. Normal, bayi-bayi yang lain. Tapi kemudian di satu waktu dia mengalami demam, kemudian ada dokter yang kemudian memberikan obat, entah kenapa itu disebutnya malpraktik ya. Kemudian dia mengalami gangguan penglihatan sehingga disabilitas netra. Kalau sebagai orang yang mengalami ya, kalau saya dari yang bisa melihat kemudian tidak bisa melihat apa-apa itu kan berat ya. Tidak bisa melihat lagi satu keindahan dunia dan lain sebagainya. Tidak ada lagi yang mampu dilakukan. Ya. Fanny Crosby ini mengalami situasi seperti itu. Kemudian ketika dia dewasa, menikah,
kemudian juga dia mengalami kegagalan dalam pernikahannya juga. Sebenarnya tantangannya itu banyak sekali sebagai seorang yang dipakai Tuhan. Tidak hanya mengalami malpraktek tadi, kemudian ditinggal oleh keluarganya, dia harus sendiri dan lain sebagainya. Tapi kita lihat sisi baliknya. Fanny Crosby sebelum umur 10 tahun dia bisa menghafal ayat-ayat panjang di dalam Alkitab. Di usia yang seperti itu dia bisa membaca Alkitab dengan ayat-ayat yang panjang dan menghafalnya. Kemudian dia mulai menulis lirik-lirik lagu, dan kemudian lirik-lirik ini kemudian dikompos dengan melodi-melodi yang kita bisa dengar banyak sekali karyanya. Salah satu yang terkenal karyanya itu Ku Berbahagia, Blessed Assurance gitu. Itu lagu yang sangat-sangat, buat saya pribadi itu sangat-sangat memberkati. Sama ketika dia mengalami situasi yang tidak baik, justru dia menciptakan satu karya yang luar biasa. Ini sebagai poin yang kita cermati bersama ya di dalam dua tokoh ini, bahwa semua kejadian yang tidak baik menurut manusia, Tuhan itu menjadikannya baik. Roma 8 ayat 28. Fanny Crosby kemudian dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dia bertemu dengan banyak komposer-komposer terkenal, ya, kemudian mengajak kolaborasi, menciptakan lagu, dan terciptalah hampir 9.000 tadi yang saya katakan di awal. 9.000 lagu. Kalau orang komposer, ya mungkin kalau produktif setahun berapa lagu ya, tapi ini 9.000 lagu dan kita bisa nikmati karyanya sampai hari ini. Jadi Fanny Crosby ini di dalam keterbatasannya, Tuhan membuatnya jadi tidak terbatas. Nah, satu quote yang saya ambil dari Fanny Crosby, ketika dia ditanya, kalau kamu diberikan kesempatan oleh Tuhan, apa yang akan kamu lakukan? Dia mengatakan bahwa kalau saya diberi kesempatan oleh Tuhan mengulang hidup ini, bahwa saya memilih untuk tidak melihat. Saya memilih untuk menjadi disabilitas netra. Karena apa? Dalam kegelapan itu saya melihat terang. Dalam keterbatasan itu Tuhan membuatnya jadi tidak terbatas. Itulah Fanny Crosby. Kira-kira gitu, Kak Poni. Ini. Kalau di mata dunia, dengan keadaan Fanny seperti itu, mengalami malpraktek, kemudian juga ditinggal sendirian, sebenarnya dianggap dunia itu bukan orang sukses ya, orang gagal sebenarnya, nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Tapi ternyata Tuhan bisa pakai orang yang terbatas dengan luar biasa. Dan kalau kita mau, maksudnya kita mau dipakai Tuhan, sekecil apapun atau seterbatas apapun kita, di tangan Tuhan itu kita bisa jadi sesuatu yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan lagi gitu. Betul. Jadi kan kadang kita mengalami situasi yang, aduh Tuhan saya nggak bisa apa-apa nih gitu kan, sering ya di pelayanan, di dalam pekerjaan gitu, kok saya merasa kecil nih, saya nggak bisa apa-apa nih gitu. Ya. Kita ingat kisah ini gitu loh. Fanny Crosby juga bukan siapa-siapa gitu, dia juga bukan orang terkenal, ya dia wanita yang biasa pada umumnya. Justru malah kita melihatnya karena itu tadi dia punya disability gitu, punya disabilitas, punya keterbatasan. Ya ternyata Tuhan pakai itu jadi berkat luar biasa. Lagu-lagunya itu bahkan ya kalau kita lihat kisahnya satu lagu per lagu itu ya, banyak orang yang diberkati. Bahkan beberapa kisah yang saya baca, orang yang mau bunuh diri, orang yang sudah putus asa, itu kembali melanjutkan hidupnya hanya mendengar sepenggal lirik dari lagu-lagu itu. Saya rasa itu sih luar biasa ya. Ya, satu hal yang saya pelajari dari Fanny Crosby adalah tentang keterbatasan kita. Kita sebagai manusia pastilah sangat terbatas gitu ya. Tetapi kita bisa belajar dari Fanny Crosby bahwa keterbatasan itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa justru. Ini tentang mindset kita. Bagaimana kekurangan, keterbatasan itu justru menjadi sesuatu yang sangat tinggi value-nya dalam kehidupan kita. Ini perlu iman, perlu ketekunan, perlu kesetiaan, sehingga apa yang menjadi keterbatasan kita itu justru bisa menjadi berkat, tidak hanya untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain. Saya setuju Kak Nini, dan memang yang namanya kita beriman itu tidak bisa instan. Jadi beriman itu, ya saya bukan pendeta ya atau ngomong apa, cuma pergumulan kita ini yang saya lihat namanya beriman itu tidak bisa besok ada sesuatu terus kita beriman gitu ya. Proses ya Kak? Itu prosesnya panjang sekali ya. Hari ke hari kita lihat
seperti puzzle gitu ya, Tuhan memberikan potongan-potongan kejadian yang akan membentuk kita, memurnikan kita, ya kan. Bahkan mungkin orang kalau dilihat hidupnya sudah enak gitu ya, sukses dari kecil sampai gede, nah tinggal menikmati hari tuanya, ada sesuatu apa gitu kan, dipikir sudah selesai gitu ya, tapi ternyata Tuhan pengen melihat bahwa semurni apa sih pergumulanmu, semurni apa kamu mencintai aku gitu ya. Nah di situ kita baru melihat bahwa itulah yang namanya beriman. Di satu titik terendah di dalam kehidupan manusia, kita bisa merespon itu dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Wah, ternyata baru belajar dari 2 tokoh aja udah sedemikian limpah ya. Menguatkan, bisa menjadi pengingat dikala kita mengalami kehidupan juga tidak baik gitu ya. Betul. Kalau boleh disimpulkan yang kita pelajari dari kedua tokoh ini, dari Horatio dan juga Fanny Crosby. Silakan Kak. Oke, dari 2 tokoh yang kita perbincangkan pada malam hari ini, kita bisa sama-sama belajar bahwa hidup beriman, seperti yang barusan kita bicarakan, bahwa hidup beriman itu adalah proses. Bagaimana kita tetap setia, bagaimana kita tetap berpengharapan, sehingga apa yang menjadi keterbatasan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, kemudian akan diperlengkapi. Sehingga itu yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Oke. Kalau dari Kak Stephen? Dari saya pengen mengutip ya yang tadi saya bilang ya di awal, yang Roma 8 ayat 28 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Nah, ini salah satu ayat favorit saya yang membuat kehidupan saya dan semua tentunya ya, maksudnya masing-masing pergumulan kita, yang dimana pada saat kita mengambil satu keputusan yang menurut kita itu benar, ternyata jalannya menuju yang lain begitu ya, atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jangan khawatir, karena tadi di ayat itu mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, apapun keputusan kita, apapun peristiwa yang kita alami, janganlah kemudian melihat bahwa itu sebagai pencobaan, sebagai hal yang mendatangkan bencana, duka cita, dan lain sebagainya. Tapi melihatlah bahwa itu bagian dari rencana Allah. Karena apa tadi di ayat itu juga mengatakan bahwa yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya masing-masing kita ini sudah ada DNA-nya sendiri-sendiri, sudah ada planning-nya sendiri-sendiri dari Allah. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi kesulitan kita, percayalah bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan menurut rencana Allah. Itu dari saya. Terima kasih ya, Pak Min. Ya. Oke. Baiklah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kiranya apa yang sudah kita bahas hari ini benar-benar boleh menjadi berkat, boleh terus mengingatkan kita, boleh terus menguatkan kita, supaya kita juga mau terus berjuang sebagai anak-anak Tuhan, menjalani kehidupan kita, bahkan di saat hidup kita tidak baik sekalipun, kita terus mau beriman kepada Tuhan. Terima kasih untuk Kak Stephen dan juga Kak Nining yang sudah menemani malam hari ini. Dan kita akan berjumpa kembali dengan podcast ministry lainnya di minggu depan. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Dadah! Memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya.